Sejak kecil, Bayu hidup hanya bersama ibunya. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan sang ibu sebagai satu-satunya penopang keluarga. Dengan bekerja sebagai penjual sayur keliling, sang ibu membesarkan Bayu penuh cinta. Hujan, panas, bahkan sakit, gak pernah menghentikan langkahnya. Yang penting, Bayu bisa sekolah, makan, dan tumbuh sehat. Bayu kecil sering menangis melihat ibunya pulang dengan baju basah kuyup. Namun sang ibu selalu tersenyum. Yang penting, kamu bisa belajar, Nak. Ucapan sederhana itu jadi doa yang tak henti-henti. Hari-hari penuh kesederhanaan itu membentuk Bayu menjadi anak yang cerdas. Ia selalu juara di sekolah. Dan sang ibu, meski hanya dengan tangan kasar penuh luka, tetap menyiapkan makanan terbaik dari sisa dagangannya. Namun, dalam hati sang ibu, ada satu harapan besar. Agar kelak Bayu sukses dan tetap mengingat jasa ibunya. Ia tidak pernah meminta harta, hanya ingin ditemani di masa tua. Tapi hidup memang penuh ujian. Saat Bayu dewasa dan mulai menapaki karir di kota, sifatnya perlahan berubah. Dari anak yang dulu lembut, kini mulai terpengaruh gemerlap dunia. Doa sang ibu tetap mengalir, meski hatinya sering diliputi cemas. Kesuksesan datang pada Bayu. Ia bekerja di perusahaan besar, bergelimang harta, dan hidup mewah. Tapi di balik pencapaian itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Kasih sayang pada ibunya memudar. Bayu mulai jarang pulang. Telepon dari ibunya sering tak diangkat. Bila pun menjawab, suaranya dingin dan singkat. "Bu, jangan terlalu sering nelpon, saya sibuk," katanya suatu hari. Sang ibu terdiam, air matanya jatuh. Padahal ia hanya ingin tahu kabar anak semata wayangnya. Lambat laun, rasa malu Bayu pada latar belakang keluarganya makin besar. Saat ibunya datang ke rumah barunya di kota, Bayu terlihat gelisah. Istrinya yang modern pun ikut mencibir. "Bu, sebaiknya ibu jangan sering datang ke sini. Tetangga bisa salah paham," kata menantunya. Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hati sang ibu. Namun ia hanya menunduk, berusaha menahan perasaan. Ia tak ingin anaknya malu, meski hatinya retak. Bayu yang dulu dibesarkan dengan pelukan, kini seolah lupa siapa yang membuatnya bisa berdiri tegak. Dunia seakan membutakan mata dan hatinya. Suatu hari, sang ibu datang membawa sebungkus makanan sederhana. Sayur bening dan tempe goreng. "Ini masakan kesukaanmu, Nak," ucapnya lirih. Namun Bayu menatap dengan kesal. "Bu, saya sudah bilang, jangan sering datang ke sini. Saya punya tamu penting. Malu kalau mereka lihat ibu seperti ini." Dengan suara bergetar, sang ibu berkata, "Nak, ibu hanya ingin melihatmu sebentar saja." Tapi Bayu sudah hilang kesabaran. "Sudah, lebih baik ibu pulang saja. Rumah ini bukan tempat ibu." Kata-kata itu menghantam keras. Sang ibu memeluk bungkusan makanan, lalu melangkah pergi dengan langkah gontai. Hatinya pecah, namun bibirnya tetap berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi anakku." Sejak hari itu, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah Bayu. Ia memilih tinggal di masjid, menumpang tidur di serambi, ditemani sajadah usang. Orang-orang sekitar sering melihatnya berdoa panjang di malam hari, mendoakan anaknya yang telah mengusirnya. Hari-hari berlalu, sang ibu tetap hidup sederhana di masjid. Ia membantu membersihkan lantai, menyapu halaman, dan menyiapkan air wudhu. Meski tubuhnya ringkih, wajahnya selalu tenang. Orang-orang yang mengenalnya kagum pada ketabahannya. "Ibu, kenapa tak tinggal dengan anakmu?" tanya seorang jamaah. Ia hanya tersenyum.
Anak saya sibuk, biarlah saya di sini. Yang penting dia sehat dan sukses. Setiap malam, ia bermunajat lama. Suaranya lirih, "Ya Allah, ampuni anakku. Jangan hukum dia karena kesalahannya pada ibu. Angkatlah derajatnya, jadikan ia hamba-Mu yang taat." Tak pernah sekalipun ia mengutuk anaknya, padahal hatinya penuh luka. Sementara itu, Bayu makin larut dalam dunia bisnis. Kehidupannya glamor, jauh dari nilai agama. Ia tak pernah tahu bahwa ibunya menahan lapar demi berpuasa sunnah agar doa-doanya lebih mustajab untuk anaknya. Suatu malam, tubuh sang ibu melemah. Nafasnya tersengal di serambi masjid. Jamaah menemukan ia terbaring pucat, bibirnya masih berzikir. Tak lama, ia menghembuskan nafas terakhir dengan senyum tipis di wajahnya. Kabar itu menyebar cepat. Ribuan orang datang melayat, dari jamaah, tetangga, hingga orang yang pernah ditolongnya. Masjid penuh sesak dengan doa dan tangisan. Mereka semua bersaksi bahwa sang ibu adalah wanita solehah, penuh kesabaran, dan selalu mendoakan anaknya. Ironisnya, Bayu baru tahu kabar itu lewat telepon. Ia pulang dengan tergesa, tapi sudah terlambat. Ibunya telah dikafani, siap dimakamkan. Melihat ribuan orang mendoakan ibunya, Bayu terpukul. Hatinya luluh, tangisnya pecah. "Ampuni saya, Bu. Saya anak durhaka." Bayu berdiri di tepi liang lahat. Tubuhnya bergetar. Ia melihat ribuan orang mengangkat tangan, mendoakan ibunya dengan khusyuk. Hatinya hancur. Ia baru sadar doa ibunya selama ini yang membuatnya sukses. Namun kini semua sudah terlambat. Malam setelah pemakaman, Bayu duduk termenung di rumah mewahnya. Dinding megah terasa hampa. Suara istrinya pun tak bisa mengobati luka batinnya. Yang ada hanya sesal tiada akhir. Ia teringat wajah ibunya yang lemah tapi penuh senyum. Tangan kasar yang dulu menuntunnya. Doa lirih yang selalu terpanjatkan. Semua kini hanya kenangan. Bayu bertekad berubah. Ia mulai mendekat pada agama, rajin beramal, dan membantu fakir miskin. Ia tahu tak ada lagi cara menebus kesalahan, kecuali dengan memperbanyak doa untuk ibunya. Cerita ini mengajarkan, sebesar apapun kesuksesan, jangan pernah lupakan seorang ibu. Karena ridha Allah ada pada ridha seorang ibu, dan murka Allah ada pada murka seorang ibu.